Halo, assalamualaikum. Oke, sekarang teman-teman lagi mendengarkan podcast cerita dulu, basic dari Instagram Remahan Bumbu _ Perkenalkan, saya Tasya. Panggil aja Tasya. Di episode kali ini saya akan berbicara tentang gimana sih caranya berdamai dengan diri sendiri demi hati yang tenang. Tapi sebelum itu, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga share dan semoga bermanfaat. Oke, jadi berdamai dengan diri sendiri itu memang gak mudah kedengarannya. Seringkali kita itu berharap atau berekspektasi terlalu tinggi, bahkan kepada diri sendiri biasanya kayak gitu. Nah, memberikan ekspektasi dan target yang terlalu berat untuk diri sendiri itu tuh malah bikin menambah beban sebenarnya. Apalagi jika ekspektasi dan target yang dibuat itu tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri sendiri untuk meraihnya. Kayak membanding-bandingkan diri dengan orang lain juga bisa menjadi pemicu susahnya berdamai dengan diri sendiri. Memang sih selalu ada kayak kalimat rumput tetangga lebih hijau, ya kan? Itu tuh memang benar kayak gitu. Tapi akses mudah yang kita miliki untuk melihat kehidupan orang lain terkadang membuat kita itu merasa kecil dan tidak bersyukur atas apa yang udah kita miliki selama ini. Kalau dibiarin, hal ini tuh dapat berdampak pada penerimaan kita atas diri sendiri dan menghalangi kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, jadi berdamai dengan diri sendiri ini sama halnya dengan mencintai diri kita seutuhnya, sepenuhnya. Jadi kalau menurut aku, mencintai diri sendiri ini merupakan bagian terpenting banget untuk kesehatan mental kita sendiri, serta hubungan kita dengan orang lain. Jadi mulai sekarang, aku mau ngajak bareng-bareng buat yuk berdamai dengan mencintai diri sendiri dulu, baru kita mencintai orang lain. Jadi gimana sih caranya? Kalau menurut aku sendiri, yang pertama itu kita percaya pada diri sendiri. Jadi maksudnya kita ngurangin perasaan ragu terhadap diri sendiri. Terus kita percaya setiap hal yang muncul dari dalam diri kita, apapun yang terjadi, kita itu akan tumbuh melalui pengalaman pribadi kita. Sehingga kita harus yakin pada diri sendiri. Jadi ya nggak ada lagi tuh kalimat insecure yang over banget dari kita sendiri. Karena percayalah teman-teman, kalau di setiap insan yang udah Allah ciptain itu pasti memiliki skillnya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tugas kita gimana caranya buat memanage itu, buat mengatur hati kita, gimana caranya kita untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita itu. Kita mungkin cukup pintar untuk memahami langkah apa sih yang harus diambil dalam setiap situasi. Jadi jangan takut untuk melakukan kesalahan, karena dari kesalahan itulah kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Beri waktu untuk diri kita sendiri belajar dan bersabar sebagai bagian dari berdamai dengan diri sendiri. Itu di poin pertama. Oke, kita masuk ke poin kedua. Kalau menurut aku lagi nih, kita pahami pikiran kita sendiri. Ini maksudnya, jadi kan tidak semua pemikiran yang kita miliki itu adalah pikiran yang positif kan. Pasti ada pikiran yang ya negatif lah gitu kan. Kita harus menyadari sendiri gitu, pikiran-pikiran buruk yang kita miliki
agar sesegera mungkin kita bisa nepis tuh, kita bisa halangin pikiran-pikiran negatif yang muncul. Nah, untuk berdamai dengan diri sendiri, ikuti segala pikiran positif yang bisa menuntun kita ke arah hidup yang lebih baik. Jangan manjain serta membiarkan pikiran negatif kita itu hidup terus dan berlarut-larut di dalam kepala kita. Kadang ya, ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif, seuzon terus gitu, itu tuh menguras energi kita. Tapi gimana nih kalau misalnya pikiran itu selalu ada nih di pikiran kita, harus selalu ada di kepala kita. Ya bagaimana caranya kita untuk mengalihkan itu? Nah, di setiap orang itu berbeda-beda cara mengatasi untuk menghindari pikiran-pikiran negatif. Ada yang dengan cara beraktivitas lebih, ada dengan cara beribadah lebih gitu. Karena yang tahu porsi itu adalah kita sendiri. Kita harus bisa memanage pikiran-pikiran negatif itu agar tidak selalu muncul di kepala kita gitu. Itu poin yang kedua, tentang memahami pikiran sendiri. Oke, masuk poin ketiga. Jadi kalau poin ketiga ini menurutku adalah peduli dengan diri sendiri. Kayaknya sih terdengar mudah ya, peduli dengan diri sendiri. Tapi sebenarnya tidak semua orang tuh bisa melakukannya, termasuk aku kadang-kadang ya. Nah, kebanyakan orang tuh justru memilih untuk tidak memikirkan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain, sehingga kebutuhan dan kepentingan dirinya tidak lebih penting dari orang lain. Padahal ya, pikiran kayak gini nih justru membuat kita mengecilkan diri sendiri loh. Nah, gimana caranya coba untuk mencintai diri sendiri dengan menyejajarkan ya bahasanya, perasaan kita dengan perasaan orang lain. Dalam arti, maksudnya gini, bahwa perasaan kita ini sama pentingnya dengan perasaan orang lain gitu loh. Nah, perlakuan diri sendiri dari kita ini sama halnya dengan memperlakukan orang yang kita sayangin. Jadi mencintai diri sendiri membuat kita dapat memaafkan segala kesalahan yang telah diperbuat, hingga akhirnya dapat berdamai dengan diri sendiri. Biasanya banyak masalah yang gak bisa terselesaikan karena tadi kita gak memahami diri kita dulu, kita gak peduli sama diri sendiri dulu gitu. Akhirnya kita sulit gitu ketika terbentur dengan suatu permasalahan. Akhirnya kita sulit untuk berdamai sama diri sendiri dan memaafkan diri sendiri bahkan orang lain kayak gitu. Jadi yuk, lagi-lagi aku ngajak gimana caranya kita peduli dengan diri sendiri. Poin keempat, jangan terlalu ambisius. Nah ini nih, jadi ambisi untuk maju dan berkembang bisa menjadi motivasi sebenarnya kan, baik untuk diri sendiri yang melakukan gitu. Tapi ya, terlalu menginginkan banyak hal itu dapat menyakiti diri kita jika kita tidak bisa meraihnya. Nah, jadi kenali kapasitas dan kemampuan diri kita dan sesuaikan keinginan kita terhadap kedua hal tersebut. Oke? Jadi kita boleh aja nih kayak menginginkan sesuatu, tapi pastikan kita sedang tidak menyakiti diri kita sendiri dalam prosesnya. Kayak apa ya, gak memaksakan gitu, gak memaksakan kita, karena kita tahu kapasitas kita untuk meraih target-target dan tujuan kita tadi gitu. Pastikan kita gak menyakiti diri sendiri. Jadi berdamai dengan diri sendiri juga berarti mengurangi potensi untuk menyakiti diri sendiri. Intinya itu. Oke, masuk poin kelima. Jadi di poin kelima ini aku mau ngajak juga teman-teman untuk
Sadari bahwa kecewa adalah bagian dari hidup. Gimana pun, rasa kecewa itu adalah bagian dari hidup. Jadi kalau teman-teman yang gak ngerasain kecewa, berarti gak hidup. Gak gitu juga ya. Oke, kita masuk ke pembahasan poin kelima. Sebagai manusia biasa, kita ini mungkin gak ketemu gitu dari rasa sedih, kecewa, dan teman-temannya itulah ya. Bahkan ya, orang yang sukses dan bahagia pasti pernah merasakan perasaan-perasaan itu. Hadapi perasaan tersebut dengan tegar ya teman-teman ya, buat aku juga. Dan terima perasaan itu dengan baik, sebaik-baiknya. Jangan berusaha untuk menghindarinya atau berpura-pura kayak udahlah, memang sih sekarang aku kecewa tapi ya udahlah gitu. Jangan untuk menghindarinya, untuk merasakan perasaan-perasaan itu, karena hal itu tuh hanya bakalan menunda diri kita untuk melaluinya. Ya jadi kalau mau kita melalui ya kita hadapi perasaan itu gitu. Bahkan ya gimana caranya kita untuk bisa menemukan solusinya, mengatasinya, memanajemennya agar perasaan itu tidak terlalu mendominan pada diri sendiri. Jadi beri diri kita ini waktu untuk memproses perasaan tersebut dan melakukan sesuatu ketika kita merasakannya sebagai bagian dari berdamai dengan diri sendiri. Karena ketika kita mencoba untuk menghadapi perasaan kecewa itu, kita lagi berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri. Kita akan melalui itu semua, kayak gitu. Nah, di poin ke-6 itu ada hadapi rasa takut kita. Ini yang sampai sekarang aku juga masih belajar banget untuk gak ngerasa takut gitu, untuk bisa menghadapi rasa takut yang aku hadapin sehari-hari gitu. Jadi di sini kita sharing aja ya. Jika kita memiliki rasa takut tentang sesuatu hal lah ya kayak gitu ya, jangan berusaha untuk membenci perasaan itu. Lebih baik nih kita akui perasaan itu dan coba untuk menghadapi rasa takut yang kita miliki. Hadapi aja gitu. Jadi kalau kita mencoba untuk menghadapinya, kita tuh akan menjadi lebih kuat dan terbiasa. Rasa takut itu mungkin gak akan pernah bisa hilang sih ya, tapi ya setidaknya kita udah tahu nih bagaimana cara mengatasinya. Lagi-lagi kita mengenali diri sendiri, mencoba berdamai dengan diri sendiri, dan akhirnya kita paham dengan diri sendiri. Sehingga ketika kita menghadapi rasa yang kita gak suka, kita bisa menghandle-nya kayak gitu. Nah, cara lagi nih yang poin terakhir ya, poin ke-7. Jadi aku ngerangkumnya cuma 7 poin. Yang terakhir ini adalah jangan menjadi perfeksionis. Kesalahan itu adalah hal yang wajar dan pasti akan dilakukan setiap orang, ya kan? Sepakat ya semuanya ya. Nah, jadi kalau kita terlalu larut dalam menyesali kesalahan yang telah kita buat, itu tuh hanya akan membuat kita tidak bisa merasa bahagia. Kita kayak nyetopin rasa bahagia kita karena tadi ngerasa terlalu larut, ngerasa menyesali kesalahan yang telah kita perbuat. Jadi cobalah untuk kita menerima kesalahan yang telah kita perbuat sendiri sebagai bagian dari proses belajar, ya kan? Jadi jangan terlalu menghukum diri kita terlalu keras untuk kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Nah, di sini belajar lagi. Berdamai dengan diri sendiri itu sama artinya dengan menerima diri kita sepenuhnya, termasuk kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, khususnya terhadap diri kita sendiri.
Ya, jadi itu 7 poin yang pengen aku sampein kali ini. Tentang berdamai dengan diri sendiri demi hati yang tenang. Nah, buat teman-teman yang saat ini lagi berkecamuk ya dengan dirinya sendiri, aku mau ngajak, ya udah deh, coba tenang dulu, hirup udara banyak-banyak, panjang-panjang, terus hembuskan perlahan, terus jangan lupa minum air putihnya, dan istirahat dulu. Biasanya kita bisa menyelesaikan sesuatu hal, entah itu masalah atau suatu tantangan baru, ujian baru, kita harus berhenti sejenak untuk mempreparekan itu semua, sehingga ketika menghadapi aktivitas-aktivitas selanjutnya kita biar bisa lebih siap. Ya, jangan lupa tidur di waktu yang sesuai, karena ketika kita overthinking, kita selalu menyalahi diri sendiri, kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, gak bakalan ada solusi yang bisa kita dapat untuk menyelesaikan semuanya. Gitu ya teman-teman, mungkin cukup di sini dulu sharing kita kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman gimana sih caranya buat berdamai dengan diri sendiri. Kalau menurut teman-teman podcast kayak gini bisa bermanfaat buat orang banyak, silahkan klik tombol share, bagikan ya ke teman-teman yang membutuhkan juga. Ya, kadang kita memang juga harus punya teman diskusi, entah siapapun itulah yang dipercaya pastinya. Kali ini aku bersama tim aku. Kali ini tim aku adalah saudaraku sendiri. Dia juga bakalan sharing tentang pengalaman atau tips dan trik dalam menghadapi suatu masalah. Ya, semoga podcast ini bisa jadi teman kamu juga sebelum menyalahkan diri sendiri, dan semoga ketika mendengar ini bisa menjadi salah satu charger kamu untuk menghadapi dirimu sendiri minimal. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apapun masalah yang kamu lalui, entah itu ada di dirimu atau orang lain, aku doain semoga semuanya dipermudah Allah, semoga semuanya lancar, semoga semuanya terselesaikan dengan baik. Oke, itu aja. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.